Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Wafiri Vanessa Tulikmah dari Prodi S1 Matematika. Saya dari offering C7, NIM 2003 126 14063. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi bab 13, yakni tentang Islam, Perempuan, dan Feminisme, guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ustadz Muhammad Rizal Ramadan, SPDI MPD. Oke, langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu tentang nasib perempuan pada masa pra-Islam. Jadi pada subbab ini dijelaskan bagaimana kondisi perempuan pada masa sebelum datangnya agama Islam. Pada masa ini, kondisi perempuan benar-benar sangat terdiskriminasi, benar-benar sangat terbelakang, sehingga pada masa ini hak-hak wanita benar-benar tidak bisa mereka dapatkan. Sebab yang kedua, yakni konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda atau setara dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal, prinsip terhadap beberapa perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini bukan untuk menandakan satu sama lain ini berbeda, namun untuk saling melengkapi, sebab Allah menciptakan keduanya untuk saling berpasangan. Kedudukan perempuan dengan laki-laki. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia. Kesamaan perempuan dengan laki-laki ini diartikan sebagai kesamaan keduanya dalam sama-sama memiliki potensi yang sama, sama-sama memiliki hak-hak yang sama. Persamaan antara perempuan dan laki-laki ini merupakan kesamaan keduanya dalam menerima beban taklif atau melaksanakan suatu hukum dan balasannya kelak di akhirat nanti. Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Sebenarnya kodrat antara perempuan dengan laki-laki ini memang sudah berbeda, dan perbedaan tersebut menyangkut pada dua hal, yakni perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Nah, perbedaan biologis ini menyangkut pada pembentukan alamiah. Nah, karena adanya perbedaan biologis ini, maka muncullah suatu perbedaan fungsional, di mana perbedaan ini berkenaan dengan proses reproduksi. Kemudian, karena adanya perbedaan fungsional ini, maka muncullah suatu kewajiban yang berbeda-beda pula antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya saja dalam kehidupan berkeluarga, seorang laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, memiliki peran sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dan memberikan contoh kepada anggota keluarganya. Kemudian sang istri pun juga memiliki peran tersendiri, yakni menjadi teman, menjadi partner bagi sang suami, untuk saling bekerja sama, untuk saling bantu-membantu dalam mengurusi urusan rumah tangga. Seperti itu. Selanjutnya ada hak-hak perempuan. Terkait tentang hal ini, Ustadz Quraisy Shihab menyebutkan bahwa hak perempuan menurut Islam yakni diantaranya hak untuk belajar, hak untuk bekerja atau berprofesi, dan hak politik. Kemudian M. Usman Al-Hush menambahkan dari hak yang telah ada ditambahkan hak sipil, kemudian hak berpendapat, serta hak untuk mengajukan cerai. Selanjutnya ada poin kedua, yakni menyikapi hadis dan ayat misoginis. Hadis dan ayat misoginis adalah sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran, di mana hadis dan tafsir ini dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan, sehingga dalam pemahamannya, dalam menyikapinya diperlukan suatu sikap yang koherensif dan tidak memihak, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang bulat, suatu pemahaman yang benar terkait tafsir Al-Quran dan Al-Hadis ini. Kemudian dilanjutkan dengan sebab ketiga, yakni sejarah dan ragam feminisme.
harus diketahui terlebih dahulu bagaimana pengertian dari feminisme. Feminisme menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yakni femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary, kata feminism diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan di bidang sosial, politik, serta ekonomi. Sehingga feminisme memiliki 3 ciri-ciri, yakni sebuah gerakan atau doktrin yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memakai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan yang ketiga, yakni memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat, dan hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern pun, perempuan masih disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisiknya maupun akal-akalnya. Kemudian padri-padri gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, sehingga hal ini menyebabkan peran wanita dibatasi dalam lingkup ruang rumah tangga saja. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosial utopis, yakni Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Ragam feminisme. Perbedaan pendapat para feminis dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menyebabkan perbedaan perspektif sehingga melahirkan 4 aliran besar, yakni feminisme liberalis, marxis, radikal, dan sosialis, serta sejumlah aliran feminisme lainnya, seperti feminisme psikoanalisis dan gender. Kemudian ada eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Sebab 4 ini dijelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah suatu yang tidak bisa dibenarkan, dan hal ini menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberi hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya memang berbeda pula. Seperti itu. Dan akhirnya kita sampai pada sebab yang terakhir, yaitu kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang yang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, dibanding kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Penjelasan tersebut merupakan bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukanlah pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme ini. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang telah kita pelajari bersama tadi, yakni dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat yang paling mulia dan selalu paling mulia, sehingga pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kafana biyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.